Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Buana. Saya dari SMK Negeri 1 Depok Sleman, Yogyakarta. Berikut saya akan mempresentasikan bagaimana mengimplementasikan kelas digital. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini SMK Negeri 1 Depok Sleman, Yogyakarta. Kemudian perencanaan yang udah saya buat. Perencanaan pelaksanaan implementasi kelas digital dengan memanfaatkan Edmodo. Mata pelajaran yang saya ajarkan yaitu kearsipan. Kelasnya yaitu 10 administrasi perkantoran atau disingkat di sini AP1, AP2 dan AP3. Jumlah durasinya yaitu 2 kali 45 menit. Kemudian topik saya adalah filing system. Kemudian subtopiknya adalah filing sistem wilayah. Kemudian pencapaian siswa dari penggunaan Edmodo yang telah saya gunakan dapatlah dicapai hasilnya, yaitu disiplin siswa dalam mengerjakan tugas lebih meningkat dari sebelumnya. Kemudian melatih siswa dalam mengerjakan soal-soal secara online. Berikutnya yaitu sebagai bekal untuk UNBK nanti karena siswa sudah terbiasa mengerjakan secara online. Berikut permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran sebelum memanfaatkan Edmodo, kemudian dan setelah menggunakan Edmodo. Sebelum memanfaatkan Edmodo, siswa kurang disiplin dalam pengumpulan tugas. Dengan adanya Edmodo, siswa lebih disiplin dalam mengerjakan tugas karena tugas disetting tanggal dan waktu pengumpulannya. Yang kedua, siswa lebih semangat lagi dalam belajar karena mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan Android yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, penggunaan Android bagi siswa sudah banyak beralih dari yang dulunya hanya untuk sosial media. Dengan adanya Edmodo, penggunaan Android sebagai alat membantu proses belajar mengajar. Kemudian kegiatan guru dan siswa dalam memanfaatkan Edmodo dalam pembelajaran. Yang pertama, komunikasi antar siswa dan guru berhubungan dengan pembelajaran. Yang keduanya, ajang tempat pemberian tugas-tugas ke siswa. Kemudian yang ketiga, melatih siswa mengerjakan soal-soal secara online. Kemudian sumber-sumber atau aplikasi lain yang membantu saya dalam pelaksanaan kelas digital beserta strategi pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, kemudian Microsoft PowerPoint. Selanjutnya saya menggunakan Video Scribe, kemudian YouTube pembelajaran. Berikut pelaksanaannya. Oke, di sini akun guru. Ya, akun guru yaitu Sulastri Buana dengan email sulastribuana15@gmail.com. Di sini sudah nampak kelas saya. Nah, ini adalah kelas-kelas yang saya buat yaitu terdiri dari 10 AP1, 10 AP2 dan 10 AP3. Nah, inilah kelas yang udah saya buat yaitu terdiri dari 3 kelas. Satu kelasnya berisi 32 siswa ditambah saya satu, jadi anggota grupnya masing-masing yaitu 33 siswa. Berikut realnya saya lihatkan. Nah, inilah kelas-kelas saya 10 AP1, 10 AP2, 10 AP3.
ini dia nama-nama kelas. Yang pertama yaitu kelas 10 AP1, kode grupnya adalah H8R8YK. Kemudian grup yang kedua yaitu 10 AP2, kode grupnya RNPYTX. Kemudian kelas yang ketiga yaitu 10 AP3. Nah, ini salah satunya yang 10 AP1. Ini saya berada di grup. Nah, ini yang 10 AP2. Berikutnya ini yang 10 AP3. Nah, anak-anaknya yang 10 AP1 terdiri dari Sinta Puspita, kemudian Arif Rahman, Dewi Rahmawati, Fatra Renggana, yaitu dengan jumlah siswa semuanya yaitu sebanyak 32 siswa. Nah, ini anak-anaknya. Kemudian digital material atau library saya atau materi yang ada di digital yaitu perpustakaannya terdiri dari saya membuatkan dalam bentuk video scribe. Yang pertama yaitu terdiri dari pengertian dari filing system itu sendiri, kemudian bagaimana merancang filing sistem wilayah, kemudian perlengkapan apa saja yang kita gunakan dalam filing sistem wilayah, terakhir yaitu penyimpanan surat dalam filing sistem wilayah. Inilah library saya. Berikutnya 5 tipe kuis question atau 5 pertanyaan kuis. Saya membuat 5 pertanyaan kuis. Yang pertama yaitu terdiri dari multiple choice, kemudian jawaban singkat, selanjutnya daftar pertanyaan, dan terakhir yaitu menjodohkan. Kita lanjutkan berikutnya monitoring atau pemantauan pembelajaran dalam kelas digital. Student activities in digital class atau responsive atau komen. Aktivitas siswa dalam kelas digital, tanggapan dokumen. Di sini ini sudah terlihat bagaimana tanggapan anak-anak terhadap saya. Kemudian anak-anak ada yang bertanya di sini, kemudian saya menjawabnya. Nah, kita perhatikan aktivitas siswa dalam kelas digital dalam pengumpulan tugas. Inilah tugas-tugas yang dikumpulkan oleh siswa sama saya. Udah saya nilai, ini ada penilaiannya di sini. Udah saya nilai. Nih anak semuanya. Kalau kita langsung ke aplikasinya Edmodo juga bisa nih AP1. Oke, nah inilah ya. Ya. Nah ini yang saya tugaskan anak-anak, kemudian anak-anak bertanya sama saya. Nah inilah aplikatifnya dari kelas Edmodo yang udah saya buat, dan komunikasi jalan terus dengan siswa sehubungan dengan tugas-tugas yang udah saya berikan, kemudian juga soal-soal yang udah saya berikan sama anak-anak. Kita kembali lagi ke dalam PPT tadi. Kemudian ini aktivitas siswa dalam mengerjakan kuisnya. Kita kembali lagi ke Edmodo-nya. Nah, ini kita lihat dari progresnya.
Di sini terlihat siswa yang telah mengerjakan tugas dan yang tidak mengerjakan tugas. Karena limit waktu yang telah ditentukan sudah melampaui, jadi siswa tersebut otomatis tidak bisa lagi mengerjakan tugas. Kita lanjut lagi ke dalam PowerPoint. Kemudian refleksi. Menurut saya dari pembelajaran menggunakan Edmodo atau kelas maya menggunakan Edmodo yang telah saya gunakan sama siswa-siswa saya, harapan saya yang tinggi terhadap guru-guru di seluruh Indonesia, yaitu perlu adanya pengembangan pembelajaran dengan kelas maya Edmodo ini untuk semua guru di Indonesia. Jadi bukan berarti hanya sebagian guru saja yang memanfaatkan Edmodo. Harapan saya hendaknya merata untuk semua guru yang berada di Indonesia telah menggunakan Edmodo. Tentu saja dalam hal ini didukung dengan jaringan internet yang memadai dari setiap pelosok di Indonesia. Kemudian feedback atau umpan balik pemanfaatan Edmodo di kelas. Para siswa sangat senang sekali dengan Edmodo karena merupakan satu hal yang baru bagi mereka dan mengasihkan, hampir sama dengan FB tapi khususnya untuk pembelajaran. Jadi anak-anak di sini sangat antusias sekali, sangat senang sekali dengan menggunakan Edmodo. Kalau dengan saya itu mereka tidak menggunakan laptop, tetapi mereka menggunakan Android. Saya persilakan mereka menggunakan Android, jadi mereka senang dengan Android mereka. Kemudian kita masuk ke kelas dan masuk ke grup dan sambil mengerjakan tugas dan soal-soal, jadi mereka sangat antusias sekali dalam belajar. Ya, demikian presentasi dari saya tentang pemanfaatan kelas maya Edmodo di dalam materi saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.